Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dari sampel data Atlet Volley Indonesia menurut posisi 2002. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang disusun oleh Febrian Bowo, Dava Giri Priyatna, Arik Nadib Supriyatna, Kevin Dayat dan Khairul Mustaqim. Dan pertama-tama akan dijelaskan oleh kepada Febri. Boleh dijelaskan? Sampel data Volley Indonesia menurut posisi 2022 berdasarkan jenis kelamin disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga data tersebut punya interval kelas yang jelas dan punya titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data menurut kelompokan, yaitu rata-rata hitung atau mean, rata-rata ukur geometri, rata-rata harmonis, rata-rata pertimbang, median, modus, dan fraktil, kuartil, desil, dan persentil. Adapun tabel data yang akan kita jadikan sebagai berikut. Sampai 7 memiliki frekuensi sebagai berikut. Yang nilai 1 center memiliki frekuensi 9 prianya dan wanita 9. Yang untuk nilai kedua middle blocker pria frekuensi 16, wanita 11, kota 0. Yang keempat opposite pria memiliki frekuensi 7, wanita ada 12. Yang nomor 5 libero pria frekuensi 8, wanita 7. Nomor 6 ada outside hitter dan 16 yang ke wanita 14. Nilai 7. Dengan sampel data ini kita akan mencari mean, rata-rata ukur geometri, rata-rata harmonis, median, modus, kuartil, desentil. Pertama mean. Istilah mean dikenal sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Berikut rumus untuk mean. Yang pertama adalah rumus untuk rata-rata menghitung populasi. Dan sampel berikut juga keterangannya. Yang akan kita beri contoh nanti adalah untuk sampelnya saja. Contoh menghitung mean. Sampel data yang kita ambil dari nilai tadi. Ada 1, 3, 7, 8, 9, 16, dan 16. Berikut rumusnya. Dan sudah kita hitung pastinya. Jadi rata-rata itu yang diperoleh dari pemain voli Indonesia berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah 8,5. Selanjutnya, rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Berikut rumus rata-rata ukur geometri. Untuk contoh menghitung rata-rata ukur geometri dari sampel data atlet voli Indonesia menurut posisi berdasarkan jenis kelamin laki-laki itu sebagai berikut. Maka rata-rata ukur geometri yang didapat adalah 55.296. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadif. Dipersilahkan. Oke, di sini ada rata-rata harmonis.
Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonis sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung. Dan di sebelahnya ada rumus rata-rata hitung harmonis. Nah, berikut ini adalah cara untuk mencari rata-rata harmonis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Khairil Mustaqi. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Nadiem. Rata-rata tertimbang, rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang berikat dengan menunjukkan timbangan terbobot untuk setiap gadanya. Setiap timbang terbobot merupakan timbangan data. Nah, ini adalah rata-rata tertimbangnya. Ini keterangannya adalah tertimbang data ini terbobot data 2. Jumlah banyaknya data XI timbang dengan tukar jumlahnya data 2 demi. Nah, ini berbeda. Jadi jalan untuk kemudian kita mulai Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat dan data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi 2. Contoh menghitung median. Berikut rumus untuk menghitung median dan telah kita hitung dari banyaknya data kita. Maka nilai median atau nilai tengah yang diperoleh dari data terletak di X30 plus X31 dibagi 2 yang bernilai 4. Untuk selanjutnya modus, saya kembalikan ke Mas Dava. Baik, selanjutnya itu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Data yang belum diurutkan yaitu 9, 16, 1, 7, 8, 16, dan 3. Lalu yang setelah diurutkan 1, 3, 7, 8, 9, 16, dan 16. Yang berarti modusnya sama dengan 16. Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam lagi dengan teman saya yaitu Khairil Mustaqi. Terima kasih. Kuartil pada prinsipnya kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagi kelompok data. Median membagi kelompok data ke 2 bagian. Sedangkan kuartil membagi kelompok data 4 bagiannya maha besar. Sehingga terdapat 3 kuartil yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua sama dengan median. Yang samping itu ada kuartil dan rumus kuartil kedua.
ditentukan bahwa I1 yaitu sebagai hasil 15,5 dan yang termasuk data ke undangan kalkulasi 22 dari data yaitu kepada angka 2. Kita tentukan bahwa I3 yaitu sebagai hasil 1,5 dan yang termasuk data ke 4,5 tambah 4 dan juga dari data seluruh yaitu kepada angka 6. Baik, kembali lagi kepada Nadim. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan di sebelah adalah cara untuk mencari desil. Dan persentil akan dibacakan oleh saya sendiri. Persentil. Suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Adapun rumus menghitung persentil adalah sebagai berikut. PI sama dengan nilai ke I N tambah 1 per 100. I sama dengan 1, 2, 3. Dan contoh menghitung sampel data atlet voli Indonesia menurut posisi 2002 berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Ini rumus PI, N tambah 1 per 100. Misal, mencari persentil ke-25, P25, 60 tambah 1 per 100 sama dengan 2561 dibagi 100 sama dengan 1525 dibagi 100, dan hasilnya itu jika nilai persentil kedua adalah 15,25. Dan sebagai berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik dan adalah sebagai berikut. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analis. Dan 2, pilih menu deskriptif statistik lalu klik OK. Dan langkah ketiga, klik button pada input rank dan masukkan data batas atas kelas dalam kolom input rank dengan cara memblok data tersebut. Dan tahap keempat, klik button output rank dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Dan tahap kelima, pilih summary statistik dan klik OK. Dan di sini ada contoh frekuensi. Yang akan dijelaskan nanti oleh Febri. Tutorial di video PPT. Dan di sini juga ada tutorial frekuensi tabel statiknya akan disarankan oleh Dava. Saya menggunakan SPS-nya. Dan selanjutnya akan kami tampilkan tutorial menggunakan PPT, analisa menggunakan PPT dan SPS yang akan dijelaskan oleh Febri dan Dava. Terima kasih untuk Mas Kevin waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Excel-nya untuk data statistik dan grafiknya. Yang pertama kita akan melakukan data analisis. Yang pertama kita masuk ke data, lalu ke data analisis. Kita pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Input ringnya kita blok dari yang pria 9 sampai 3. Output ring kita bisa milih mau ditaruh di mana. Kemudian seperti di sini. Oke. Jangan lupa summary statistik kita checklist. Oke saja. Sorry, outputnya salah. Kita taruh sini. Oke. Inilah keluarannya.
kurang lebih seperti ini, sama seperti yang kita presentasikan tadi. Meannya ada 8,5, median ada 8, dan modusnya ada 16. Kita jumlah datanya ada 60 ya, sesuai dengan yang pria kita tadi. Selanjutnya kita menampilkan grafiknya. Untuk grafiknya kita blok dari nomor sampai ke total 4. Oke, kita masuk ke insert, kita pilih chart yang recommend. Ini chart yang sesuai dengan yang kita presentasikan tadi. Oke, sudah keluar. Kita tekan di sini. Untuk tabel histogramnya kita bisa bikin juga di data analisis histogram. Oke, input rank kita bisa buat juga di sini. Output rank kita bisa taruh di sini saja. Kita bisa mencetak kumulatif persen atau output, bisa kita tentang dua-duanya. Oke, ini histogramnya, dan ini perhitungannya, ada frekuensi kumulatif ada di sini semua. Kira-kira begitulah analisa yang kita lakukan menggunakan Microsoft Excel, dan hasilnya kita tampilkan di PowerPoint tadi. Untuk selanjutnya SPSS-nya akan kita serahkan ke Mas Dava. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menentukan nilai mean, median, modus, dan nilai lainnya melalui SPSS. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Yang kedua, kita mengarah ke bawah sini. Kita harus pindah ke variable view. Di variable view, ada kolom yang berisi name, type, dan seterusnya. Di kolom nama ini kita isi sesuai data yang kita ambil, yaitu pria. Lalu type-nya itu di sini ada numerik, koma, dot, dan lainnya. Untuk kesempatan kali ini kita pilih numerik, kita klik OK. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu line ini kita buat center. Kita masukkan kolom wanita dengan tipe data yang sama. Kemudian kita beralih lagi ke data view. Nah, di sini kan muncul kolom pria dan wanita. Lalu kita mengisi data yang sudah disiapkan. Saya sudah siapin data melalui Excel. Kita copy aja datanya. Kita paste di kolom pria sesuai dengan datanya. Kita copy lagi data wanita. Lalu kita lihat tools yang ada di atas ini. Kita pilih Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic. Lalu pilih frekuensi. Lalu di bagian ini kita bisa pindahkan kolom pria dan wanita ini, data pria dan wanita, ke kolom variabel dengan cara klik panah di sini. Lalu kita beralih ke kolom statistik. Karena kita akan menentukan nilai mean, median, modus, dan lain-lainnya, kita bisa mengklik di sini mean, median, modus, sum, standar deviasi, variance, range, minimum, dan maksimum. Lalu kita klik continue. Kita pindah ke bagian charge.
Di sini kita bisa memakai diagram. Kita klik saja menu histogram, lalu continue, selanjutnya kita oke. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Jadi langsung tampil ya nilai median, mode, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan sum. Frekuensi tabel pria, wanita, lalu di sini ada diagram pria beserta keterangannya, mean, standar deviasi, wanita juga ada. Jadi cukup mudah ya, dengan hanya kita memasukkan datanya dan kemudian kita tinggal menggunakan tools yang ada, kita bisa mendapatkan nilai mean, median, modus, dan lainnya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Menyakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan itu saja penjelasan dari kami. Sekiranya ada kekurangan atau tidak jelas, tolong dimaafkan. Dan terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Dari kami, kelompok 2, salam sukses.